Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas gimana caranya membersihkan pembuluh darah dengan makanan yang super. Nah, ternyata ada beberapa makanan yang disebut superfood. Superfood ini maksudnya makanan yang super gitu ya, karena terbukti bisa membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah. Nah, kalau Anda sekarang misalkan kolesterolnya tinggi, kemudian hipertensi, kemudian atau salah satunya diabetes, itu semua punya risiko tinggi untuk terjadi namanya penyumbatan pembuluh darah. Nah, kalau terjadi penyumbatan pembuluh darah, terjadi penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, bahkan seringkali menyebabkan kematian. Bahkan katanya penyebab kematian nomor 1 di Indonesia dan di seluruh dunia adalah saat ini adalah penyumbatan pembuluh darah. Kalau di otak namanya stroke, kalau di jantung namanya serangan jantung, kalau di ginjal ya gagal ginjal, dan di mata juga bisa buta mendadak dan sebagainya. Nah, pasti kita tidak pengen terjadi namanya penyumbatan pembuluh darah. Nah, yang harus dilakukan adalah mengendalikan faktor-faktor risikonya. Misalkan rokok ya, berhentilah merokok, kemudian tekanan darah harus optimal ya, bagus gitu. Kemudian profil lipid ya, misalkan LDL, kolesterol ya, trigliserid itu sebaiknya dalam batas yang normal ya, termasuk HDL. Kemudian salah satu yang menjadi penyebab penyumbatan pembuluh darah dalam jangka waktu yang panjang adalah gula darah yang tinggi ya. Kalau gula darahnya tinggi, pembuluh darahnya bisa luka jadi sumbatan gitu. Nah, gimana caranya supaya tidak terjadi semua itu adalah dengan mengubah, salah satunya dengan mengubah pola hidup, dan salah satu pola hidup adalah dengan makanan ya, selain aktivitas, kemudian istirahat dan menghilangkan stres. Nah, sekarang kita bahas dengan makanan super. Apa aja yang disebut dengan makanan super yang katanya bisa membantu mengurangi risiko penyumbatan pembuluh darah. Nah, yang paling pertama, yang paling direkomendasikan adalah ikan yang berlemak. Nah, kenapa ikan yang berlemak? Contohnya misalkan salmon, makarel, sarden, ya ikan kembung, ya ikan patin gitu. Kenapa? Karena kaya akan asam lemak omega 3. Nah, asam lemak omega 3 ini menurunkan kadar trigliserid. Ya, kalau trigliserid tadi tinggi itu risikonya apa? Peradangan dalam pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya ada radangnya, itu akan terjadi gumpalan-gumpalan. Kalau gumpalan-gumpalan terjadi penyumbatan. Nah, jadi untuk mencegah gumpalan tersebut, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak konsumsi omega 3 ya, selain bagus buat jantung juga otak, pokoknya supaya tidak terjadi penyumbatan pembuluh darah karena penumpukan trigliserid. Oke, kalau ikan yang berlemak ya kita bisa tadi ikan impor atau ikan lokal gitu ya, dimasak boleh dengan cara yang apa saja ya, dibakar boleh, dipanggang boleh, direbus boleh ya, yang mana yang kita suka. Berikutnya adalah buah-buahan. Nah, buah apa yang terbukti punya antioksidan sangat tinggi dan bisa membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah adalah buah beri. Nah, buah beri ini macam-macam, ada strawberry, blueberry, raspberry. Kenapa? Karena mengandung antioksidan namanya antosianin. Selain antioksidan juga punya banyak serat. Jadi dengan antioksidan dia mengurangi peradangan. Serat dia bisa membantu mengurangi tekanan darah, juga membantu menurunkan gula darah. Nah, jadi kalau beban di pembuluh darahnya berkurang, kemudian peradangannya berkurang, tadi kita sudah bahas peradangan itu bisa menyebabkan sumbatan. Nah, kalau kita cegah dengan salah satunya dengan rajin mengkonsumsi buah beri, itu bisa membantu mengurangi risiko penyumbatan tadi. Nah, kalau yang bagus yang mana? Yang buah utuh atau yang di jus? Nah, ternyata dari banyak penelitian, kalau kita jus, terutama jus yang dipotong, yang dengan pisau yang memutar itu, yang terjadi adalah serat-serat yang ada di dalam buah itu biasanya akan pecah. Jadi kalau seratnya tidak utuh itu masuk ke dalam saluran cerna, itu tidak seefektif untuk mengurangi gula darah, tidak efektif untuk mengurangi tekanan darah seperti halnya buah utuh. Antioksidannya gimana? Ya masih ada ya, tapi ketika antioksidannya di blender itu pecah ya, terus kena udara bebas. Jadi dia bentuk aslinya itu ketika masih dalam bentuk buah itu jauh lebih bagus gitu, intinya gitu. Nah, berikutnya buah juga, tapi ini yang kita ambil bukan antioksidannya tapi asam lemaknya ya, lemak tak jenuh tunggal. Jadi kalau biasanya yang jahat itu asam lemak jenuh, nah ini asam lemak tak jenuh
yang bisa untuk membantu menurunkan LDL ya, kolesterol yang jahat, dan meningkatkan kolesterol yang baik atau HDL. Nah, alpukat ini bisa diapain aja, bos? Bisa, kalau ini di jus nggak apa-apa nih kalau ini, karena yang kita ambil bukan seratnya tadi dan bukan antioksidannya. Nah, jadi kalau di jus boleh, dimakan langsung boleh ya, digunakan sebagai campuran juga boleh, atau ketika makan salad atau sebagai pengganti selai ya, dipakai untuk makan pagi, ini juga sangat baik gitu. Nah, kemudian biji-bijian utuh. Nah, seperti oat gitu ya, quinoa, kemudian barley. Nah, kenapa? Karena mengandung serat larut. Kalau serat larut membantu mengurangi kolesterol dalam darah. Cara kerjanya adalah dia mengurangi kolesterol yang masuk lewat saluran cerna. Jadi dia menangkap kolesterol yang masuk. Dia secara jangka panjang dia akan menurunkan tadi kolesterol. Nah, jangan salah, sekarang banyak oat, quinoa, barley yang instan. Nah, masalahnya dengan yang produk instan itu adalah biasanya menggunakan gula tambahan yang cukup banyak. Nah, kalau gula tambahan yang banyak, kalau kita makan, kolesterolnya turun tapi gula darahnya naik. Nah, itu kan kita juga nggak pengen. Gula darah yang tinggi terus-menerus itu bisa menyebabkan banyak komplikasi, termasuk malah meningkatkan risiko sumbatan pembuluh darah. Ya, akhirnya bisa stroke atau serangan jantung. Nah, jadi pilihlah produk-produk biji-bijian yang tidak instan, yang harus kita masak dulu ya, yang harus kita proses dulu. Berikutnya adalah yang saya suka juga, suka pakai untuk ngemil, adalah kacang-kacangan. Boleh kacang impor, misalkan almond ya, atau kacang lokal, misalkan kacang mete, kacang tanah. Kenapa? Karena mengandung sumber lemak sehat ya, mirip-mirip seperti alpukat tadi. Nah, tapi kalau ini biasanya bisa kita olah, misalkan dipanggang atau dikasih garam sedikit gitu ya, untuk cemilan. Nah, proteinnya bagus untuk kesehatan jantung seperti alpukat, makanya disebut juga sebagai superfood. Ya, kadang orang bingung, dok saya mau ngemil nih, apa ya cemilan yang paling oke? Sebenarnya semua cemilan itu bagus ya, asal memang dari makanan yang beneran, bukan makanan kemasan atau makanan olahan gitu ya. Nah, banyak juga, saya mau ngemil kacang tapi beli yang instan. Boleh ya, tapi diperhatikan, satu, kandungan garamnya, kedua, kandungan gulanya, dan diprosesnya seperti apa, apakah dipanggang atau digoreng gitu. Diperhatikan itu aja. Oke, berikutnya sayuran hijau. Mungkin Anda banyak pernah dengar, seperti misalkan bayam, kale, brokoli, mengandung vitamin K, mengandung nitrat ya. Tenang aja, yang punya asam urat ternyata sudah ada pembuktiannya, bedanya nitrat dari sayur dengan nitrat dari misalkan makanan kalengan, kemudian dari jeroan, itu berbeda ya. Jadi kalau Anda makan sayuran itu tidak meningkatkan asam urat darah ya, tidak memperburuk lah asam urat. Tapi kalau yang jeroan dan lain-lain itu akan meningkatkan asam uratnya. Kenapa vitamin K, nitrat ini bagus? Karena membantu melebarkan pembuluh darah ya, nitrat yang dari sayuran. Ya, jadi arterinya, pembuluh darahnya akan lebih rileks gitu, otot-ototnya. Ya, jangan salah, pembuluh darah juga ada ototnya. Ototnya ini kalau di banyak makan antioksidan, banyak makan sayur ya, lebih rileks, lebih lemes ya, nggak kaku, keras. Kalau kita banyak makan gorengan, asam lemak jenuh ya, yang terjadi adalah jadi lebih rigid ya. Kalau gulanya tinggi, pembuluh darahnya cepat luka. Kalau ada luka di pembuluh darah, terjadi gumpalan-gumpalan, tambah peradangan, gumpalannya makin besar, lama-lama tersumbat. Nah, kalau dengan sayuran hijau, selain dia punya antioksidan, dia juga punya efek relaksasi otot. Jadi makin gelap warna sayurnya, itu antioksidannya makin banyak. Berikutnya adalah buah lagi. Buah apa? Buah jeruk-jerukan. Ya, citrus. Bisa jeruk, lemon, jeruk nipis ya, atau grapefruit atau jeruk Bali gitu ya. Kenapa? Karena mengandung vitamin C. Vitamin C sekali lagi antioksidan yang bagus, yang kuat ya, bisa mengurangi peradangan tadi supaya tidak terjadi sumbatan ya, memperbaiki fungsi pembuluh darah. Nah, vitamin C juga bagus untuk regenerasi misalkan sel-sel yang pembuluh darah ya. Setiap hari dia ada yang mati, supaya dia bisa membelah diri lagi, supaya bisa regenerasi, dia butuh, salah satunya adalah vitamin C.
Nah, berikutnya adalah minyak zaitun. Mungkin Anda sering dengar minyak zaitun bagus buat jantung, bagus buat otak, bagus buat pembuluh darah. Kenapa? Karena mengandung lemak tak jenuh ya, yang baik untuk kesehatan. Sama seperti alpukat ya, kandungan yang kita kejar itu adalah asam lemak tak jenuh tunggal. Ya, kenapa? Karena bisa mengurangi asam lemak yang jahat ya, seperti LDL ya, kolesterol jelek, dan meningkatkan kolesterol yang baik seperti HDL. Ya, minyak zaitun. Nah, biasanya dipakai buat dressing atau buat cocolan gitu misal. Nah, berikutnya adalah yang orang Indonesia biasanya selalu kalau dalam masakan pasti pakai ya, itu adalah bawang. Nah, bawang itu ada merah, ada putih, dua-duanya baik, tapi ternyata yang lebih tinggi kandungan alisinnya atau antioksidannya itu adalah yang putih. Nah, bawang putih ini mengandung alisin, antioksidan tinggi, menurunkan tekanan darah dan mengurangi kekakuan arteri. Jadi pembuluh darah kan tadi makin kita sering makan yang kurang baik, misalkan gorengan dan segala macam, itu makin keras, makin kaku, makin rigid ya, makin susah untuk nggak lentur lah. Dia bayangin selang, kalau makan gorengan terus selangnya seperti peralon ya, peralon. Jadi apa? Gampang terjadi sumbatan gitu. Tapi kalau yang fleksibel itu sumbatan sulit untuk terjadi gitu. Kenapa bawang putih itu bagus? Berikutnya adalah minuman apa? Tadi udah makan, sekarang minum. Minum apa? Teh. Teh apa? Teh hijau. Nah, teh hijau ternyata mengandung katekin, antioksidan kuat yang membantu memperbaiki fungsi pembuluh darah dan menurunkan kadar kolesterol. Nah, kalau kopi gimana? Kopi juga bagus ya, tapi pastikan kopinya memang ada harga, ada rupa. Jadi kita nggak bisa bohong ya. Jadi misalkan semakin dia prosesnya bagus, semakin dia hygiene ya, itu kandungan, ya kita bahas kopi dulu ya, semakin kandungan jamur. Nah, sebenarnya setiap kopi itu ada jamur, atau bukan jamur ya, mold itu seperti jamur yang belum jadi lah ya, spora gitu ya. Nah, kalau makin mahal, dia prosesnya penggilingannya, roastingnya itu benar-benar hygiene, benar-benar diperhatikan, itu makin sedikit ternyata kandungan moldnya. Ini penelitiannya seperti itu. Jadi kalau yang makin murah, ya makin asal-asalan, roastingnya, jemurnya, segala macam, itu kandungan moldnya itu makin banyak. Jadi makin toksik gitu, makin mahal makin sedikit toksinnya. Ya emang harga nggak bohong. Oke, berikutnya kopi itu bagus untuk menurunkan gula darah. Nah, kalau teh hijau ini kelenturan pembuluh darah. Nah, ini kalau kita bahas minuman-minuman. Nah, kalau kenapa tadi kopi saya tidak masukkan untuk ini pembuluh darah, karena dia fungsinya tidak untuk melenturkan atau untuk mengurangi risiko penyempitan pembuluh darah. Justru dia malah mengecilkan ya. Kadang-kadang kafein itu membuat pembuluh darahnya jadi kencang gitu ya, jadi lebih ketat ya. Nah, sekarang tomat itu mengandung antioksidan namanya lycopene. Lycopene itu bisa membantu menurunkan kolesterol dan mencegah penumpukan itu plak di arteri. Nah, jangan lupa kalau tomat itu sebaiknya dimasak sebentar. Kalau tomat mentah sama tomat yang dipanggang sebentar, itu jauh lebih unggul yang dipanggang sebentar daripada yang mentah untuk kandungan gizinya dan kandungan lycopene-nya. Yang kita cari adalah ini lycopene-nya ya. Jadi tomat mentah sama panggang sedikit, lebih baik dipanggang sedikit. Oke. Berikutnya kunyit. Kunyit mengandung kurkumin. Kurkumin ini terbukti sudah banyak penelitiannya membantu mengurangi peradangan, anti-aging, kemudian bikin regenerasi sel lebih bagus ya, dan meningkatkan fungsi pembuluh darah. Nah, caranya gimana? Kunyit boleh dimasukkan dalam makanan atau dalam minuman. Jadi misalkan Anda rutin, misalkan saya minum ini dok, rutin minum misalkan pagi minum susu, ya boleh dicampur di susu, ya cup di kopi juga boleh misalkan. Atau kalau Anda tidak suka baunya, misalkan ditambah dengan asam, misalkan dengan lemon atau dengan cuka apel. Nah, terakhir nih banyak yang suka coklat ya, tapi coklat yang dark, coklat hitam. Jadi makin dark dia, makin hitam, itu kandungan susunya semakin sedikit, lebih banyak coklatnya. Jadi kenapa? Karena coklat itu mengandung flavonoid, yaitu antioksidan kuat juga, membantu meningkatkan aliran darah
dan menurunkan tekanan darah. Nah, bedanya sama kopi, kebalikannya kopi ya. Kalau kopi itu biasanya bisa meningkatkan tekanan darah, tapi menurunkan gula darah. Nah, kira-kira itu yang terakhir. Ada satu lagi bonus. Bonusnya adalah chia seed atau biji rami. Mungkin Anda pernah dengar ya. Nah, biji rami ini atau chia seed biasanya kita bisa beli online atau apa gitu ya. Satu, punya asam lemak omega tinggi yang lumayan, tapi tetap lebih banyak yang ikan tadi. Dan kedua, dia punya serat baik. Nah, chia seed ini bagus selain untuk pembuluh darah juga untuk gula darah. Jadi kalau Anda tensinya tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, ya, terus ada risiko penyumbatan pembuluh darah, kemudian biasa minum oat atau makan oat gitu, atau biji-bijian yang lain, ternyata yang turun hanya misalnya kolesterolnya gitu, gula darahnya masih tetap dong masih tinggi. Coba diganti dengan chia seed, biasanya semuanya akan turun. Oke, itu superfood yang dibilang bisa membantu membersihkan pembuluh darah, mencegah penyumbatan pembuluh darah. Ya, makanan-makanan super yang sebaiknya Anda mulai pertimbangkan. Jadi kalau ada, pilih mana nih antara daging ayam atau ikan misalkan. Oke, lebih bagus ikan dong untuk kondisi saya sekarang misalkan seperti itu. Atau buah-buahan, ada berry, ada alpukat, ada apa lagi? Misalkan mangga ya, biasa mangga itu manis, menyenangkan. Nah, sekarang pilih yang lebih sehat, alpukat, kemudian berry ya. Itu lebih oke kalau Anda risiko tinggi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.